Saya sudah paham konsep keberlimpahan, Pak ya. Kelangkaan keberlimpahan bahwa kita harus konsepnya keberlimpahan. Nah, sekarang Pak, gimana dengan nasib saya, Pak? Nah, yuk kita bahas, Bapak Ibu. Ya. Bersyukurlah Bapak Ibu yang tetap stay, ya. Nah, karena materinya tambah lama tambah padat ya, materinya tambah lama tambah menarik ya. Jadi materinya tambah lama tambah bagus. Jadi materi yang terbagus saya taruh di paling akhir, Bapak Ibu ya. Jadi bersyukurlah buat teman-teman yang tetap stay ya. Ini nggak saya ulang, Bapak Ibu ya, nggak saya ulang. Penyesalan itu selalu datang terakhir, Bapak Ibu ya. Memang penyesalan itu selalu datang terakhir ya. Kalau yang datangnya di awal itu bukan penyesalan, Bapak Ibu, namanya pendaftaran ya, bukan penyesalan, pendaftaran ya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini goal ya. Jadi Bapak Ibu harus buat yang namanya, kalau Bapak Ibu pengen apa, itu pastikan harus tertulis. Pastikan harus apa, Bapak Ibu? Tertulis, Bapak Ibu ya. Nah, karena tertulis, ditulis. Buat yang namanya Dreamboard ya. Ini namanya Dreamboard, Bapak Ibu. Dreamboard ya. 2017 goal ya. Ini saya ambil dari internet, Bapak Ibu ya. Saya tanya sama Bapak Ibu, siapa yang sudah bikin yang namanya Dreambook, Dreamboard, atau dream yang lain, Bapak Ibu? Silakan tulis di bawah, Ibu. Siapa yang pernah bikin Dreambook, ya kan, Dreamboard, ya. Silakan. Siapa yang pernah nulis ya, dreamnya, impiannya ditulis ya, tertulis ya, tertulis bukan angan-angan, Bapak Ibu. Secara tertulis ya. Silakan komen di bawah, Ibu. Saya, Bu Erisa, saya. Pak Yusuf saya, Bu Mimi sudah pernah, ya Bu Weling saya, Pak Ismu, Pak Cahyo, Pak Yanto saya. Nah ini, mau nggak saya tunjukin dreamboard saya, Bapak Ibu? Mau nggak? Nah ini, jadi kita nggak cuma teori, tapi ada praktek, Bapak Ibu ya. Saya udah praktekin ini, Bapak Ibu. Dan ini ngefek banget ya. Nah ini ya. Ini saya ada video ya, how to make your dream come true ya. Nah ini, saya puterin videonya ya. Ini saya tunjukin dreamboard saya, Bapak Ibu ya. Jadi saya pribadi, kita nggak omong doang, Bapak Ibu, tapi kita praktek ya. Nah ini. Kita praktekkan apa yang kita ajarkan, Bapak Ibu ya. Kita praktekkan apa yang kita ajarkan, Bapak Ibu. Walk the talk, itu istilahnya walk the talk. Integritas, Bapak Ibu ya. Nah, dan ini ngefek ya. Bapak Ibu pengen apa, Bapak Ibu tulis ya. Halo, entrepreneur academy. Saya bentar ya. Ini saya share ya, saya coba share screen ya. Supaya bukan cuma saya yang bisa lihat videonya, tapi Bapak Ibu juga bisa lihat video saya. Ya, nah ini. Coba saya share screen Bapak Ibu ya. Ini. Nah, kelihatan nggak muka saya, Bapak Ibu, di layar? Tapi bajunya warna biru, Bapak Ibu, bukan bajunya warna hitam. Ya. Kelihatan nggak? Ini Bu Mimi mau Pak? Ya ini saya tunjukin, Bu Mimi. Ya, saya tunjukin sama Bu Mimi, ya. Dreamboard saya. Kelihatan nggak? Yang kelihatan komen di bawah. Kelihatan. Nah, kelihatan. Bu Lucy kelihatan lebih keren ini Pak, iya betul ya, ini lebih muda. Nah, ini saya lagi sama saya Mas Roy. Nah ini. Sekarang kita ada di rumah ya, di rumah saya. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang yang namanya how to make your dream come true. Bagaimana menciptakan impian ya. Menciptakan impian yang akan menjadi kenyataan. Ya. Saya pada prinsipnya adalah dream, impian itu adalah hal yang gratis bagi tiap orang. Ya. Tiap orang pasti memiliki sebuah keinginan, sebuah cita-cita ya. Saya ingin menjadi seorang pilot, saya ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, saya ingin membeli mobil baru, mobil yang mewah, saya ingin membeli sebuah rumah dengan biaya sendiri. Apapun yang Anda inginkan sebenarnya bisa terjadi. Ya. Karena pada prinsipnya adalah setiap orang, saya percaya bahwa tiap orang itu punya yang namanya lampu Aladin. Aladin, Anda tahu kan lampu Aladin. Tiap orang punya. Dan di lampu Aladin itu ketika Anda menggosok lampunya, itu keluar yang namanya jin. Dan jin itu akan mengabulkan segala yang Anda inginkan. Ya. Itulah gunanya yang disebut dengan dream, ya, dream making. Ya.
Dan cara saya membuat sebuah dream adalah dengan cara menulisnya. Jadi apapun yang Anda inginkan, Anda harus menulisnya. Dan dream itu sendiri Anda bisa tulis, bisa berkaitan dengan beberapa bidang kehidupan. Jadi tidak melulu berkaitan dengan yang namanya kekayaan saja, keuangan saja, tapi juga bisa Anda bikin ke dream-dream yang lain, seperti kesehatan, ya kan? Saya ingin saya six pack, misalnya seperti itu. Atau saya ingin berolahraga lari, saya ingin lari maraton, ya, apapun itu kesehatan. Jadi ada kekayaan yang pertama, kedua kesehatan, yang ketiga adalah adventure, petualangan. Ya. Saya ingin difoto di depan menara Eiffel di Paris. Saya ingin jalan-jalan ke Disneyland di Tokyo. Saya ingin shopping di Hong Kong. Ya. Saya ingin jalan-jalan di US atau apapun itu. Itulah yang disebut dengan adventure atau apa. Tujuannya ketika Anda mengikuti, Anda berkunjung ke negara-negara yang sebelumnya Anda belum pernah mengunjungi, ke suatu tempat-tempat eksotis, itu menambah pengalaman Anda, menambah experience Anda. Itulah dream di bidang adventure. Dan yang keempat adalah dream di bidang yang namanya spiritualitas. Jadi jangan melulu masalah duit ya, jangan melulu saya ingin membeli properti, tapi juga harus seimbang. Spiritual saya ini misalnya menyelesaikan kitab suci saya dari awal sampai akhir, atau saya ingin membangun sebuah tempat ibadah, atau saya ingin menyumbang sumber hidup saya sejumlah 1 miliar atau 1 juta. Nah, itulah dream di bidang spiritualitas. Dan itu semua ditulis ya, ini seperti dream saya ya. Saya semua tulis ya. Ketika Anda menuliskannya, percaya tidak percaya ya, yang di atas itu melihat. Dan ketika yang di atas melihat, itu tinggal tunggu waktu. Dream Anda bisa kejadian. Saya sudah menulis dream saya ini sudah lama ya, sejak saya kuliah. Ketika saya tidak punya apa-apa, ketika saya masih belum punya rumah sendiri, saya masih sepeda motor, saya masih kuliah, belum punya kerja, belum punya uang, tidak punya income ya. Tapi apapun itu, apapun alasannya, tinggal tulis ya, percaya tidak percaya ya. Anda tuliskan semua dream Anda tuliskan semua impian Anda, yang masuk akal atau yang tidak masuk akal saat ini pun ya. Anda tuliskan semua, maka keajaiban bisa terjadi. Ini saya tulis semua. Hal-hal yang saya inginkan, ya kan, semua hal itu saya tulis semuanya ya. Dulu saya tidak bisa main gitar, ya, saya tulis, saya bisa main gitar. Ya. Sekarang saya bisa main gitar, saya bisa main biola. Jadi apapun yang Anda inginkan, sebenarnya bisa terjadi ketika Anda menuliskan. Dan kenapa saya memilih dream board? Ya. Anda sebenarnya bisa menulis di buku, apa yang disebut dengan dream book, atau Anda bisa menulis di sebuah papan yang disebut dengan dream board, ya, papan. Dan yang disebut dengan dream itu artinya, kenapa saya lebih suka dream board, papan? Karena saya bisa melihat dream saya itu setiap hari ya. Setiap hari secara otomatis. Kalau buku, saya harus membuka buku ya. Tidak otomatis ya, lama-lama mungkin ada beberapa orang lama-lama tiap pagi baca buku dream book Anda, itu lama-lama malas dan akhirnya dilupakan dan akhirnya lupa kita. Tapi ketika Anda menulis sebuah dream board dan Anda menempelnya, Anda mengetik, kalau ada foto-foto Anda tampilkan semua di situ, hasilnya bisa jauh lebih bagus ya. Hasilnya bisa jauh lebih berkualitas ya, dream Anda. Kenapa? Karena Anda tiap hari ya, saya keluar dari kamar, saya lewat, ini di lantai 2, saya turun ke lantai 1, saya lewat, saya masuk ke kamar Anda, saya lewat, dan otomatis melihat ya. Jadi itu cara membuat impian. Jadi segera tuliskan. Sekarang juga ambil alat tulis Anda tuliskan semua dream Anda mau mengetiknya di komputer, lalu Anda print, lalu Anda tempel. Saya harap video kali ini oke, Bapak Ibu. Membantu Anda. Nah, saya kembali ke screen saya, Bapak Ibu ya. Nah, siapa yang sudah paham cara membuat dream, Bapak Ibu ya? Siapa yang sudah paham cara menulis impian ya? Siapa yang sudah paham? Yang sudah paham silakan chat di bawah. Saya sudah paham, sudah paham, sudah paham, sudah paham.